Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen selaku pembimbing mata kuliah dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul melalui ruang virtual ini untuk melaksanakan kegiatan debat. Topik yang akan kita bicarakan kali ini yaitu kenakalan remaja. Saya Maria Oktaria selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi dua tim. Yang pertama ada tim afirmasi atau tim pro dan kedua ada tim oposisi atau tim kontra. Teman-teman sekalian yang berbahagia, dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, maka debat pada hari ini kita buka. Selanjutnya, saya persilakan kepada masing-masing tim menyampaikan perkenalan diri, dimulai dari tim pro. Kepada tim pro dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Roslaini dari tim pro. Nama saya Rini dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Inta Wulandari dari tim pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kontra dipersilakan. Assalamualaikum. Lanjut Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurainun, saya dari tim kontra. Perkenalkan, saya Firmawati dari tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvia Aryani dari tim kontra. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pembicara satu dari tim pro, Saudari Roslaini, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kenakalan remaja pada saat era pandemi saat ini memang semakin tinggi. Menurut saya, itu dikarenakan kurangnya bimbingan tambahan yang diberikan dari sekolah. Karena bimbingannya ada di sekolah. Bukan hanya tentang ilmu umum kenakalan remaja, tetapi tentang moral yang mengajarkan tetap bersosialisasi secara baik dan benar. Dan pada saat pandemi ini, mereka tidak mendapat pengajaran yang lebih baik. Itu pengetahuan umum tentang kenakalan remaja ataupun orang yang diterapkan pada saat kita bersosialisasi dengannya. Saat pada era pandemi ini banyak sekali anak-anak di bawah usia 17 tahun sudah menikah, bahkan ada yang hamil sebelum menikah. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada pembicara satu dari tim kontra, Saudari Firmawati, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya selaku tim kontra tidak setuju dengan pendapat tim pro. Memang benar pada saat pandemi ini mereka kurang mendapatkan didikan secara langsung dari sekolah. Tapi bukankah pengetahuan moral dan etika itu yang paling baik mereka dapatkan dari orang tua mereka? Maka menurut saya, kecelakaan pada remaja itu bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari sekolah atau kurang efektifnya sekolah pada saat ini, tetapi ada juga karena kurangnya bimbingan dari orang tua mereka. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada pembicara dua dari tim pro, Saudari Intan, dipersilakan. Terima kasih moderator, saya kurang setuju dengan apa yang disampaikan oleh tim kontra. Karena memang benar orang tua yang bertanggung jawab, tetapi orang tua hanya memberikan pengajaran moral itu tidak cukup bagi mereka. Karena orang tua tidak mengajarkan tentang ilmu pengetahuan bahaya kenakalan remaja ini. Karena untuk ini perlu diaplikasikan lebih tinggi sehingga mengatasi hal ini, maka dari itu sekolah tempat bersosialisasi penanaman moral dan akhlak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada pembicara dua dari tim kontra, Saudari Silvia, dipersilakan.
Terima kasih moderator, tetapi orang tua adalah orang yang pertama tahu tentang hal ini. Maka mereka juga harus tahu dan bisa mengendalikan anak-anaknya, bukan hanya mau mengandalkan sekolah saja. Karena bisa jadi semua berawal dari lingkungan sekolah. Terima kasih. Izin moderator, Ya, silakan. saya ingin memberi sanggahan dari apa yang dibicarakan pembicara 2. Dan saya berpendapat bahwa kesalahan dalam memilih teman bukan hanya dari lingkungan sekolah, bisa saja dari lingkungan rumah. Jadi pendapat Anda bahwa kesalahan memilih teman dan lingkungan sekolah itu salah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pembicara 3 dari tim Pro, Rini Marisa, silakan. Terima kasih moderator. Saya masih kurang setuju dengan pihak kontra 2. Tapi sekolah adalah lembaga dari institusi pendidikan yang benar. Penting dalam sosialisasi terhadap pergaulan remaja. Guru menjadi media komunikasi sosialisasi di sekolah, di mana seorang anak akan menerima informasi langsung dari guru. Nilai dan norma akan langsung secara utuh sehingga tak ada yang terkena kasus kenakalan remaja, misalnya minuman keras dan lain-lain. Dan orang tua memang benar anaknya, tetapi mereka sekolah dan sekolah memberikan sosialisasi secara efektif, maka dari itu sekolah harus memberikan keefektifan terbaik dalam menangani ini. Baik, selanjutnya kepada pembicara 3 dari tim kontra, Saudari Siti, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Memang benar saya setuju. Sekolah adalah lembaga yang menangani itu. Semua, tetapi boleh lebih orang tua juga harus berperan aktif dalam mengendalikan anaknya karena tidak ada yang lebih tahu arahnya daripada orang tuanya. Terima kasih, moderator. Baik, kepada tim Pro dari Saudari Intan, silakan. Berdasarkan argumen dari tim kami masih tetap berpegang teguh bahwa kenakalan remaja semakin meningkat karena memberikan pengajaran kepada siswa secara langsung saat pandemi. Baik, selanjutnya kepada tim kontra, Saudari Fermawati, dipersilakan. Baik, saya menolak mosi ini. Jadi saya rasa ini bukan hanya salah pemerintah, tetapi juga ada peran orang tua yang mendidik anak-anaknya. Bukankah kenakalan remaja sudah sering terjadi sejak sebelum adanya pandemi? Saat pendidikan masih dilaksanakan secara normal, itu saja sudah sering terjadi kenakalan remaja atau penyimpangan remaja. Jadi, kalau kenakalan remaja ini terjadi hanya karena pendidikan kurang efektif, saya rasa tidak mungkin. Terima kasih. Baik, kepada tim Pro dari Rini Marisa, silakan. Izin moderator, kenakalan remaja kini meluas dan bukan hal baru di Indonesia. Kenakalan remaja seperti pencurian, melakukan hubungan seks di luar nikah, dan penggunaan obat-obatan terlarang bisa terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi masa depan bangsa. Kenakalan remaja adalah masalah yang harus dipecahkan. Saya yakin bahwa kenakalan remaja harus dimanfaatkan sebab mereka masih di bawah umur. Remaja adalah anak-anak yang tumbuh ke tahap dewasa. Seperti kita ketahui bahwa tahap remaja yaitu dari usia 10 tahun sampai 18 tahun adalah usia kritis karena mereka menjalani pubertas sehingga tidak stabil secara emosional. Mereka tidak bisa mengendalikan emosinya seperti orang dewasa karena emosi mereka yang belum matang. Baik, dari tim kontra, Saudari Sylvia, dipersilakan. Saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa kenakalan remaja harus dimaafkan. Saya yakin bahwa kenakalan remaja harus dihukum. Hal tersebut karena remaja yang melakukan penyimpangan sosial. Mereka harus dihukum karena mereka adalah pelaku tindakan menyimpang. Para remaja, meski masih di bawah umur, mereka tetap harus dihukum karena melakukan perilaku salah atau menyimpang.
Remaja yang melakukan perilaku menyimpang harus dihukum sesuai dengan kesalahan mereka. Lihat saja remaja di Indonesia sekarang, terutama di masa pandemi ini. Sangat banyak kasus-kasus kriminal yang melibatkan remaja Indonesia. Sangat tidak mungkin jika mereka yang melakukan penyimpangan dibiarkan atau dimaafkan tanpa diberi hukuman atau pembinaan. Karena bisa saja ke depannya mereka kembali melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari tim Pro, Saudari Roslaini. Baik, saya tidak setuju dengan pendapat pembicara tim kontra. Ia mengatakan meski remaja yang melakukan kesalahan masih di bawah umur, ia harus dihukum. Remaja yang berada di bawah umur seharusnya tidak dihukum. Remaja yang melakukan kesalahan tidak sepenuhnya menjadi kesalahan remaja itu sendiri. Namun, orang tua yang mendidik anak mereka dengan cara yang salah yang membuat anak melakukan kenakalan dari penyimpangan sosial. Selain itu, keadaan keluarga yang tidak menguntungkan seperti perceraian orang tua, sering bertengkar, patah hati, dan orang tua yang sibuk sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk anak-anak adalah penyebab utama anak-anak yang menyimpang dalam berperilaku. Bila mereka merasa kurang sayang dari orang tua mereka, mereka akan melakukan hal lain agar mendapat perhatian. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari tim kontra, Saudari Fermawati, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi penyebab remaja dalam melakukan kesalahan memang banyak, tetapi seharusnya tidak menjadi penyebab untuk tidak menghukum siapa yang salah. Seseorang yang salah akan tetap salah dan tidak mungkin benar. Jadi karena itulah pelaku harus dihukum. Bicara hukum, coba kita pikir-pikir lagi. Adalah negara di mana segala sesuatu selalu ada peraturan dan undang-undangnya. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gunanya apa? Ya supaya negara kita aman, damai, maka dibuatlah peraturan. Nah, yang namanya aturan, bila dilanggar, pasti ada sanksi. Maka bagi yang melanggar, tidak mau. Begitu juga dengan remaja yang melakukan penyimpangan sosial seperti ini. Harus dihukum. Karena ada hukuman bagi penjahat ataupun penyimpangan sosial sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus kenakalan remaja yang merupakan pelaku tindakan menyimpang, wajib dihukum sesuai kesalahan yang diperbuat. Aturan ini berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari tim Pro, Saudari Intan, dipersilakan. Terima kasih moderator. Berdasarkan argumen yang telah diungkapkan tim kami tetap berpegang pada pernyataan kami bahwa kenakalan remaja harus dimaafkan karena mereka masih dalam masa kritis dan mereka masih butuh kesempatan kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari pembicara tim kontra, Saudari Siti, dipersilakan. Dengan melihat pandangan tim saya, sekali lagi kami sangat tersinggung dengan pernyataan bahwa kenakalan remaja harus dimanfaatkan. Kami percaya bahwa remaja yang melakukan tindakan menyimpang harus dihukum. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih buat kedua tim. Dikarenakan kedua tim tetap pada pendirian masing-masing, saya selaku moderator mengambil alih agar suasana tetap membaik. Sesi debat saya akhiri sampai di sini. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari debat tentang kenakalan remaja ini. Seperti yang telah dikatakan oleh kedua tim tadi, bahwa pada saat pandemi ini, kenakalan remaja sangat tinggi atau semakin tinggi karena kurangnya pengawasan, bukan hanya dari guru saja ya, tapi juga dari orang tua dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh juga atas perkembangan remaja. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama saling membantu dan mendidik anak-anak remaja agar mereka bisa tumbuh menjadi remaja yang berbakti terhadap nusa dan bangsa kita. Baiklah, dengan penyampaian kesimpulan tadi, maka debat pada hari ini kita akhiri dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Apabila terdapat kata atau ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.